Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dwi Swartini Channel. Kali ini kita akan melanjutkan tahapan proses pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi informasi dan literasi, siswa dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, serta menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kerjasama, santun, dan selalu mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan bahas tentang pembelahan mitosis. Bagaimana ciri-ciri dari pembelahan mitosis itu? Ya, pembelahan mitosis bertujuan untuk pertumbuhan atau mengganti sel-sel yang rusak. Terjadinya pada sel-sel somatik atau pada sel-sel tubuh. Hasil dari pembelahan mitosis ini adalah dua sel anak, dan kromosom anaknya akan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Kemudian, pembelahan mitosis ini didahului oleh interfase. Fase interfase ini adalah fase di mana terjadi persiapan untuk proses pembelahan. Terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan terakhir telofase. Tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase. Ini adalah gambar tentang sel pada tahapan profase, di mana pada tahap ini membran inti ini akan mulai menghilang. Selanjutnya, benang-benang kromatin akan menebal, akan memendek dan menebal menjadi kromosom. Selanjutnya, kromosom akan mengganda, ya, membentuk kromatid. Nah, ini adalah kromatid sister. Kemudian, sentriol akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan atau ke masing-masing kutub dan terbentuk aster. Tahap yang selanjutnya setelah profase adalah metafase. Ini adalah gambar dari tahap metafase, di mana pada tahapan ini didahului oleh prometafase. Pada tahap prometafase ini, selubung nukleus terfragmentasi dan benang spindel memasuki nukleus serta berinteraksi dengan kromosom. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel atau gelendong pembelahan. Serat gelendong akan tampak semakin jelas dan kromosom akan berkumpul di bidang ekuatorial sel. Jadi di sini tampak terlihat, ya, kromosom yang berjejer di tengah-tengah di bidang ekuatorial. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah anafase. Seperti ini gambar dari tahap anafase, di mana benang-benang spindel memendek dan kromosom akan bergerak menuju ke kutub masing-masing. Ya, di sini pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang ekuivalen. Tahap berikutnya adalah telofase. Telo itu artinya ujung, berarti ini fase paling ujung atau fase akhir. Ini adalah gambar dari tahap telofase. Kromosom sudah sampai di kutub, kemudian kromosom akan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali, membran inti terbentuk kembali, terbentuk membran sel baru ini, dan terjadi proses sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Pada akhir telofase ini akan menghasilkan 2 sel yang identik, yaitu yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Selanjutnya yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi. Mengapa disebut pembelahan reduksi? Ya, karena pada pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom. Tujuannya apa? Yaitu untuk
mengurangi jumlah kromosom agar dari generasi ke generasi jumlah kromosomnya selalu tetap. Terjadinya pada organ kelamin atau organ genital berlangsung 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Hasil dari meiosis ini akan menghasilkan 4 buah sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengahnya dari jumlah kromosom sel induknya. Berikut ini adalah tahapan dari meiosis 1. Tahapan meiosis 1 terdiri dari yang pertama adalah profase 1, di mana pada fase ini merupakan fase yang paling panjang di antara fase-fase meiosis 1 lainnya. Tahapannya terdiri dari leptoten, di mana kromatin berubah menjadi kromosom dan kromosom tersusun atas 2 kromatid. Kemudian yang kedua adalah zigoten, di mana kromatid yang homolog saling membentuk sinapsis atau berpasangan. Tahap berikutnya adalah yang ketiga, pakiten. Pada tahap pakiten ini terjadi replikasi atau duplikasi kromosom sehingga kromosom dalam bentuk tetrat atau bivalen. Jadi kromosom yang berpasangan ini mengandung 4 kromatid, maka disebut tetrat. Ini ya, ini adalah kromatid. Kemudian pada fase berikutnya yaitu diploten, cirinya kromatid yang bivalen atau dalam bentuk tetrat tadi saling memisah, sehingga akan terjadi proses crossing over atau pindah silang pada daerah kiasma. Ini jamaknya kiasmata, ya, ini. Kemudian tahap berikutnya adalah diakinesis. Pada diakinesis ini, membran inti menghilang dan tetrat ini akan mulai bergerak menuju ke bidang ekuatorial sel. Tahap berikutnya yaitu metafase 1. Pada tahap ini, pasangan kromosom homolog atau tetrat tadi berada di daerah ekuatorial sel, yaitu pada lempeng metafase. Kemudian sentrosom menuju ke kutub dan mengeluarkan serat-serat gelendong atau dikenal dengan benang spindle. Tahap berikutnya adalah anafase 1. Pada tahap anafase 1 ini, kromosom homolog bergerak menuju ke kutub masing-masing akibat tarikan dari benang spindle atau serat gelendong tadi. Nah, pada fase ini sudah terjadi reduksi kromosom. Jadi dari diploid akan menjadi haploid. Kemudian pada tahap meiosis 1 selanjutnya yaitu telofase 1. Telofase 1 ini adalah fase paling akhir. Cirinya yaitu terbentuk membran nukleus, kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel. Jadi kalau yang tadi dibahas itu adalah karyokinesis atau pembelahan inti. Selanjutnya akan terbentuk 2 sel anak yang haploid atau yang memiliki kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Kemudian pada telofase 1 ini sel sudah siap memasuki pembelahan meiosis yang kedua. Sebelum memasuki tahapan meiosis kedua, kita akan melihat urutan tahap meiosis 1 yang sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama adalah profase 1, kemudian metafase 1 di mana kromosom sudah berjejer di bidang ekuatorial sel. Kemudian anafase ini terjadi pemisahan ya, sehingga pasangan kromosom tadi akan menuju ke kutub masing-masing. Di sini sudah terjadi reduksi kromosom di mana sel mengandung jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Ini adalah fase telofase 1 di mana akan menghasilkan 2 sel anak. Nah, bagaimana proses meiosis yang kedua? Pada tahap meiosis kedua diawali dari profase. Karena ini meiosis yang kedua, jadi profase ini kita tuliskan di sini profase 2.
Profase 2 ini merupakan fase yang lebih singkat dibandingkan tahap-tahap lainnya. Ya, profase 2 ini memiliki ciri yaitu kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Selanjutnya terjadi penggandaan kromosom sehingga jumlah set kromosomnya tetap. Serat gelendong atau benang spindle akan kembali terbentuk. Selanjutnya, metafase 2. Pada metafase 2 ini, kromosom sudah berkumpul di daerah ekuatorial sel, di daerah plat metafase atau lempeng metafase. Setengah kromosom mengarah ke kutub yang berlawanan di sini, ya. Selanjutnya adalah anafase 2. Ciri dari anafase 2 adalah sentromer berpisah, kromosom bergerak menuju ke kutub masing-masing. Ya, di sini. Selanjutnya, tahap paling akhir dari meiosis 2 adalah telofase 2. Pada tahap ini, terbentuk membran inti kembali. Kemudian, tiap inti akan mengandung N kromosom atau sel yang haploid, yaitu sel yang memiliki jumlah kromosom separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Selanjutnya, setelah terjadi pembelahan inti tadi, ada pembagian sitoplasma yang dikenal dengan sitokinesis. Setelah itu akan terbentuk 4 buah sel yang bersifat haploid. Ini ya, 4 sel yang haploid. Berikut ini adalah bagan meiosis 1 dan meiosis 2. Bagan meiosis 1 diawali dari profase 1 hingga telofase 1. Hasil akhir dari meiosis 1 ini adalah 2 sel yang sudah bersifat haploid dan siap untuk melakukan meiosis 2. Pada meiosis 2 diawali dari profase dan diakhiri dengan telofase. Pada akhir meiosis 2 ini akan dihasilkan 4 sel yang haploid. Sekarang kita akan membahas tentang oogenesis dan spermatogenesis. Apa yang kamu ketahui tentang oogenesis dan spermatogenesis? Ya, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang berlangsung di dalam ovarium. Sedangkan spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang berlangsung di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Berikut ini adalah bagan tentang oogenesis. Pembentukan ovum diawali dari sel primordium, yaitu yang bersifat diploid atau oogonium. Oogonium selanjutnya akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer. Kemudian, oosit primer akan membelah secara meiosis. Meiosis yang pertama ini akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama atau badan kutub pertama. Kemudian ini ada perbedaan di mana pada oosit sekunder itu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan badan polar yang pertama, di mana badan polar pertama ini mengalami kekurangan sitoplasma. Selanjutnya, oosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Nah, pada meiosis yang kedua ini dia akan menghasilkan ootit ya yang nantinya akan berkembang menjadi ovum ini, dan satu lagi badan kutub kedua atau badan polar kedua. Jadi ini juga ada perbedaan ya, ada pembagian sitoplasma yang tidak sama. Selanjutnya, badan polar pertama ini juga akan mengalami meiosis yang kedua, menghasilkan 2 badan polar kedua, sehingga pada akhir proses oogenesis ini dihasilkan 1 ovum yang fungsional dan 3 badan polar atau 3 polosit. 3 polosit ini kemudian akan mengalami degenerasi. Tahukah kalian bahwa pembentukan ovum itu pada wanita sudah diproduksi saat fetus berusia 5 bulan loh? Ya, oogonium bermitosis hingga 7 juta oosit primer. Namun, jumlahnya akan terus berkurang sampai janin atau fetus itu dilahirkan. Dan hanya tersisa lebih kurang 2 juta saja. Lalu sel-sel telur ini akan berhenti berkembang sampai kalian memasuki masa pubertas. Nah, dari 2 juta itu hanya lebih kurang 400 ovum saja yang bisa bertahan.
Nah, kemudian ovum-ovum itu akan dikeluarkan setelah kalian memasuki masa pubertas sampai akhirnya kalian memasuki masa menopause. Masa menopause ini kira-kira antara umur 40 sampai 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah spermatogenesis. Proses spermatogenesis ini diawali sama ya sel primordium, yaitu berupa spermatogonium yang bersifat diploid. Sel-sel ini akan melakukan mitosis berkali-kali ya sehingga menghasilkan banyak spermatogonium. Kemudian spermatogonium ini akan berkembang menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis yang pertama, menghasilkan spermatosit sekunder. Ini ada 2 sel ya. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder ini akan membelah saat meiosis 2 membentuk 4 spermatid yang bersifat haploid. Ya. Kemudian spermatid akan berkembang menjadi sel spermatozoa. Demikian proses oogenesis dan spermatogenesis. Sebelum kita lanjutkan ke bahasan tentang gametogenesis pada tumbuhan, ini ada tantangan untuk kalian. Yaitu, yang pertama, mengapa terjadi perbedaan ukuran sel pada proses oogenesis? Tujuannya apa ya? Yang kedua, bagaimana hasil akhir dari proses oogenesis dan spermatogenesis? Baik, silahkan diskusikan dengan teman kalian dalam kelompok ya. Sekarang kita akan berlanjut pada pembentukan gamet pada tumbuhan. Pembentukan gamet pada tumbuhan terdiri dari mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah pembentukan gamet jantan. Kemudian berlangsung di kepala sari. Yang kedua adalah megasporogenesis atau pembentukan gamet betina. Berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Bagaimanakah proses mikrosporogenesis pada tanaman? Berikut kita akan melihat bagaimana bagian dari proses mikrosporogenesis. Diawali dari mikrosporosit atau sel induk serbuk sari yang mengalami meiosis pertama, menghasilkan sel yang bersifat haploid. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis kedua dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang disebut sebagai tetrat. Setiap mikrospora, ini ya, ada 4 mikrospora, kemudian mengalami karyokinesis atau pembelahan inti, menghasilkan 2 inti haploid atau 2 nukleus haploid. Ya, 1 inti atau nukleus tadi disebut nukleus generatif atau inti generatif, dan yang satu disebut nukleus saluran serbuk sari atau inti vegetatif. Inti generatif, ya, yang ini tadi. Inti generatif selanjutnya akan membelah secara mitosis tanpa terjadi sitokinesis, sehingga akan terbentuk 2 inti spermatozoa. Jadi, dalam serbuk sari yang masak akan ada 3 inti haploid, yaitu yang pertama adalah inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari, dan yang kedua adalah 2 inti spermatozoa. Nah, sudah sampai tahap ini, selesailah tahap mikrosporogenesis. Bagaimanakah proses makrosporogenesis atau megasporogenesis pada tanaman? Mari kita lihat bagian berikut ini. Megasporogenesis berlangsung di dalam bakal buah atau ovarium, di mana pada bakal buah ini terdapat bakal biji atau ovulum. Beberapa jenis tanaman memiliki ovulum lebih dari 1, sehingga dapat menghasilkan buah dengan banyak biji. Proses megasporogenesis diawali dari sel induk spora yang mengalami meiosis. Masih ingat ya, meiosis itu berlangsung 2 kali, sehingga akan dihasilkan 4 megaspora. 3 diantaranya akan mengalami kematian atau degenerasi, kemudian hanya tinggal 1 yang berkembang. Selanjutnya, dia akan mengalami mitosis sebanyak 3 kali, yaitu terjadi karyokinesis atau pembelahan inti tanpa terjadi sitokinesis. Kemudian 8 inti tadi ya akan berada di sisi kalasa, ini yang di sisi kalasa, dan 4 yang lainnya ada di sisi dekat mikrofil. Nah,
satu di antara dari 4 inti tadi menuju ke tengah, ya sama di sini, jadi dua sisi yang berbeda tadi menuju ke tengah, sehingga akan membentuk inti kandung lembaga sekunder yang diploid. 3 inti ini disebut antipoda yang ada di daerah kalasa. Kemudian 3 inti yang dekat dengan mikrofil. 3 inti yang dekat dengan mikrofil, ini satu di tengah adalah ovum, dan pengapitnya 2 inti ini adalah sinergit. Dengan berakhirnya penjelasan tentang megasporogenesis ini, maka berakhirlah sudah topik pembelahan sel part 2. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.